Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang paling penting adalah kita bersyukur atas nikmat hidayah dalam ketaatan seperti ini. Setelah nikmat-nikmat tentunya, mudah-mudahan kita berharap terus mendapatkan hidayah hingga akhir kehidupan kita. Dan nikmat hidayah ini adalah salah satu sebab karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saya pernah sampaikan materi di sini. Ada dua minimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagi kita selain tentunya menyempurnakan akhlak. Yang pertama adalah beliau mengantarkan kita mendapatkan hidayah Islam, dan beliau telah akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Maka bagaimana cara kita terus bisa mendapatkan syafaat selain menjaga keimanan, menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita perbanyak sujud sebagaimana ada sahabat Rabi'ah pernah ditanya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Ini wafaqatuka fil jannah, saya ingin menemani di surga. Kemudian kata Rasulullah, faksir sujud, perbanyak sujud. Yang ketiga adalah Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah sudah siap-siap pada semuanya. Asyaruhum alaihi salatan, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat. Jadi selain istiqomah menjaga sholat berjamaah, maka kemudian kita juga perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kajian kita, saya tafsir atau hadis, saya baca fikih. Fikih apa sih sebenarnya? Sebenarnya fikih. Bukannya fikih apa? Tafsir tematik. Bingung ya katanya. Ya, saya punya fikih sih Pak. Fikih itu pertemuan terakhir kita terkait dengan yang membatalkan sholat, dan kemudian sekarang bahas terkait dengan bab sholat berjamaah. Yang membatalkan sholat apa ini? Selamat malam Pak, jadi dulu Pak ya. Kalau ada catatan jadwalnya mungkin dulu ada pernah catatan jadwalnya ya. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat kita pikir perlu juga kita bahas, waktu itu sudah pernah kita bahas. Dan sekarang barangkali karena waktunya singkat, saya ingin lebih kepada fokus terkait dengan sholat berjamaah. Jadi yang membatalkan sholat, yang meninggalkan syarat sah sholat, meninggalkan rukun atau salah satu rukun sholat, kemudian melakukan gerakan di luar gerakan sholat yang banyak, kemudian tertawa atau keluarnya suara, itu batal sholat. Di dua huruf saja, i, u gitu kan, batal sholat. Kemudian apa lagi? Makan, minum, kan batal. Jadi sudah kita bahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah sekarang benar-benar masih ingat ya Pak? Ingat ya Pak? Yang membatalkan sholat. Jadi kalau melakukan hal tersebut maka batal sholat kita. Jadi ada hal-hal yang ketika dikerjakan maka atau dilakukan atau terjadi maka batal. Tadi misalnya syarat sah sholat, di tengah-tengah sholat misalnya auratnya kebuka maka batal sholatnya. Di tengah-tengah sholat misalnya
buang angin, batal sholatnya. Karena syarat sah sholat itu harus suci. Di tengah-tengah sholat misalnya badannya atau tubuhnya atau pakaiannya kena najis, maka batal sholatnya. Karena syarat sah sholat adalah suci dari najis. Di tengah-tengah sholat misalnya baru sadar kiblatnya salah, ngadapnya Pak, bukan ngadap ke arah Masjidil Haram, walillahi syukur Masjidil Haram, maka batal sholat seperti itu. Nah, itu yang membatalkan sholat, misalnya syaratnya. Banyak hal yang lainnya yang kemarin kita bahas tadi, termasuk keluar suara gitu kan. Kalau senyum batal nggak? Senyum batal nggak? Senyum nggak batal. Melirik batal nggak? Nggak batal. Terus kalau kalau tertawa keluar suara batal. Nah, kalau gendong anak boleh nggak Pak? Batal nggak? Boleh nggak batal. Kalau sholat sunnah baca Al-Quran pegang mushaf batal nggak? Enggak, atau boleh seperti itu. Nah itu kemarin saya mereview sedikit aja, ternyata masih tidak lanjut. Ini kita lanjut sekarang pembahasan terkait dengan sholat sunnah. Jadi antara keistimewaan ajaran Islam adalah bahwa disyariatkannya bentuk-bentuk ibadah yang memang dilakukan secara berjamaah. Ini berdasarkan surah Al-Hajj misalnya, kita baca dalam ayat yang 77 sampai ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu pakai fiil. Pakai jamak semuanya. Rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan kalian, waf'alu al-khaira, dan berbuat baiklah kalian akan la'allakum tuflihun, agar mendapatkan keuntungan. Ya, kata yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan itu bukan tunggal Pak, tapi banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu banyak disebut dengan jamak. Jamak itu ya berarti bukan oleh satu orang, minimal dua orang. Nah inilah di antara ajaran Islam terkait dengan ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Di dalam surah Al-Fatihah misalnya kita baca menunjukkan ayat yang bukan untuk satu orang, tetapi banyak. Apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah, kami na'budu wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat berjamaah sebenarnya awalnya itu saat masih berada di Mekah belum dilakukan secara rutin. Nah itu setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj di bulan Rajab, maka kemudian dan ditambah kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka sholat berjamaah itu rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa keutamaan sholat berjamaah? Jadi sholat berjamaah itu dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan, misalnya dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Ada kacamata plus ya? Ada ya? Di saya dulu waktu itu ada lemari di sini. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa tadi. Nggak masalah dikit bisa. Siapa? Punya Pak. Plus berapa? Plus berapa? 3. Ya udah dikit-dikit masuk Pak. Agak.
Itu loh, Rasul. Boleh aja, cukup apa? Iya. Nah jadi Rasulullah menyebutkan orang yang sholat berjamaah itu lebih utama, afdol daripada sholat sendiri dengan 27 kali derajat tingkatan. 27 kali tingkatan. Nah, Ibnu Hajar misalnya dalam sarahnya Sahih Bukhari misalnya menyebutkan kenapa sampai 27 kali kelebihan. Kalau orang sholat sendiri itu dapat catatan pahalanya 1, kalau orang sholat bersama itu catatannya pahalanya 20, meskipun dikerjakannya sama-sama, Pak. Maksudnya sama-samanya gimana? Maksudnya sama-sama itu artinya bahwa dia sama-sama ngerjain sholat. Sholat subuh nih, kita sholat di masjid dan orang yang sholat di rumah sama-sama sholat subuh gitu. Tapi di dalam buku catatan kebaikan atau pahala kita itu beda nilainya. Jadi beda nilainya, poinnya beda gitu. Kalau bahasa mungkin lebih mudah, poin. Jadi kalau istilah kasarnya kita kayak ngumpulin poin gitu, Pak. Nah, poin-poin yang kita kumpulkan itu nanti dihitung sama Allah, dihisab namanya. Nah, kalau orang poinnya lebih banyak, maka nanti tingkatan tempat yang akan dia tinggali di akhirat itu beda dengan poinnya yang lebih sedikit seperti itu. Atau pahala lah, kalau kita kenal pahala. Apa kata Ibnu Hajar? Misalnya kenapa lebih banyak poinnya atau pahalanya? Karena ketika seseorang mendengar azan atau menjawab azan, kemudian dia segera pergi di awal waktu menuju masjid, kemudian masuk masjid berdoa, kemudian menunggu sholat berjamaah, kemudian di situ ada doa dan juga salawat dari malaikat, kemudian dia ketemu dengan orang lain dan dia menunggu, maka menunggunya itu sama juga dia posisinya dihitung sedang sholat, gitu. Menunggu sholat berjamaah dihitung sedang sholat. Misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sholatul rajul fi jama'atin tadawufu ala sholatihi fi baiti wa suhi 25 dha'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Orang yang sholat berjamaah itu lipatan kebaikannya itu lebih dari 25 kali. Yaitu wa dzalika annahu idza tawadda'a, yaitu kalau dia berwudu dengan wudu yang baik, summa kharaja ila masjid, kemudian dia keluar masjid, la yakhruju illa sholatu, tidak ada niat keluar rumah ke masjid itu kecuali tujuannya niat untuk sholat, lam yaqtu khutwatan illa rufi'at laha darajah, maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya, wa khutta anhu biha khati'ah, akan menghapuskan dosanya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla ma lam yahdus. Maka ketika dia nunggu belum iqamah, Pak, nunggu belum diiqamah atau juga belum sholat berjamaah, maka selama itu juga malaikat mendoakannya, kemudian mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, wala yazal fi sholatin man tadhara sholat, maka dia dihitung mengerjakan sholat meskipun belum sholat, masih nunggu gitu. Nah itu kenapa keistimewaannya seperti itu, Pak. Yang lainnya ini ada beberapa hadis nih, Pak. Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida falam yamna'hu min ittiba'ihi udhlun, qalu wa man udhlu ya Rasulullah, qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu salatu allati shalla. Dari Ibnu Abbas, barang siapa yang mendengar panggilan kemudian tidak ada halangan untuk melaksanakan sholat dalam bentuk uzur, kemudian para sahabat bertanya, apa uzurnya ya Rasulullah?
wujudnya itu adalah khauf, takut dan juga sakit, lam tuqbal minhu shalah allati shalah, maka tidak diterima sholatnya yang dia kerjakan. Nah ini di antara ancaman orang yang kalau enggak sholat berjamaah. Ada hadis menyebutkan tidak diterima sholatnya. Nah makanya kemudian pertanyaannya, sholat berjamaah itu gimana? Ada 3 minimal syaratnya sholat berjamaah. Yang pertama, sholatnya dikerjakan di masjid. Yang kedua, sholatnya bersama imam rawatib di rumah. Kemudian yang ketiga, sholatnya diawali dengan azan. Jadi yang disebut dengan sholat berjamaah tadi Pak, sholatnya di masjid sama imam yang memang rutin. Kemudian yang ketiga adalah diawali dengan azan. Jadi itu yang dikategorikan atau dihitung sebagai sholat berjamaah. Apakah dari hadis-hadis ini dan penjelasan tadi terkait dengan tempat itu, sholat jamaah itu hukumnya wajib, sunnah atau fardu? Sholat jamaah itu hukumnya Pak, wajib, fardu atau sunnah? Kita belum bahas teknis terkait sholatnya ya Pak. Siapa yang jadi imam, makmum itu gimana? Kalau di tengah jalan itu tiba-tiba orang jadi ikut makmum, nah ini masih banyak bahasannya. Masih buka dulu. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang memang menjadi syarat sahnya sholat. Kok syarat sah sholat? Ya. Sholat jamaah menjadi syarat sah sholat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau enggak berjamaah maka enggak sah sholat. Gitu. Sholat apa? Sholat yang kalau dilakukan tidak berjamaah enggak sah sholatnya. Sholat apa? Jumat. Terus sholat Aid, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah itu. Nah, jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah sholat yang memang disyaratkan dengan berjamaah, sehingga ketika tidak berjamaah dianggap atau juga dikategorikan sholatnya tidak sah. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, ada juga yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu dalam kaitannya dengan ibadah sholat wajib, tapi bisa juga tadi dalam kategori sholat sunnah juga, adalah sholat yang disunnahkan secara berjamaah. Apa itu? Kalau Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir. Ya. Kemudian juga kalau tidak kelihatan matahari bulan namanya apa? Sholat kusuf dan khusuf. Kalau kusuf itu mataharinya yang tidak kelihatan, kalau khusuf bulannya yang tidak kelihatan. Nah maka sholat tarawih, sholat witir, sholat khusuf dan juga sholat istisqa ini adalah sholat yang dianjurkan. Kalau ada ulama yang mengatakan mustahab, ada ulama mengatakan sunnah, disunnahkan secara berjamaah. Jadi hadisnya lamma kasyafati syamsu ada ahdi Rasulillah nudiya inna sholata jami'atun. Ketika terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah SAW kemudian juga sahabat dipanggil untuk sholat secara berjamaah, as-sholatu jami'ah. Nah begitu juga saat hujan. Jadi tidak atau meminta hujan, maka disunahkan berjamaah. Nah apa juga sholat
yang sunnah yang dikategorikan bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh Pak, boleh secara berjamaah. Apa? Sholat sunnah tapi dibolehkan kalau kita berjamaah. Gerhana tadi sudah. Jenazah wajib atau sunnah? Fardu kifayah ya. Sholat tahiyatul atau tahajud dulu ya, malam. Tahajud, sholat tahajud. Karena ada hadis atau ada dalil Rasulullah SAW. Jadi ketika ada ada sahabat yang pernah nginap Ibnu Abbas ya Pak, Ibnu Abbas, kemudian juga Anas dan ibunya. Jadi pernah Rasulullah SAW itu sholat tahajud, kemudian beliau menjadi makmum seperti itu. Nah, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan seperti Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bahwa sholat tahajud atau Imam Ahmad memakruhkan sholat tahajud secara berjamaah. Tapi Imam Maliki mengatakan boleh, tidak makruh kalau sholat tahajud berjamaah. Biasanya di 10 hari terakhir ya Pak, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada sholat tahajud. Apalagi Pak, boleh jamaah. Ada yang sholat qobliyah atau ba'diyah, ada yang terlambat kemudian dia ikut, boleh nggak Pak? Nah, boleh. Jadi yang si imam misalnya melaksanakan sholat ba'diyah, maka ada orang yang terlambat sholat kemudian mengikut imam yang ba'diyah, maka dibolehkan untuk melaksanakan secara berjamaah. Gitu ya. Kemudian juga misalnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh juga tuh Pak. Tahiyatul masjid dilaksanakan secara berjamaah atau dibolehkan kalau ada orang yang mau ikut tahiyatul masjid dan dia jadi berjamaah. Nah ini terkait dengan sholat yang dikategorikan boleh, sunnah, dan menjadi syarat kalau dia dilakukan secara berjamaah. Maka yang pertama, sahnya sholat itu harus berjamaah, Jumat dan sholat Id. Kemudian disunahkan berjamaah seperti sholat tarawih, istisqa, khusyuk seperti itu, gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian juga dibolehkan berjamaah tadi Pak, sholat tahajud, sholat lagi, sholat qobliyah atau ba'diyah, kemudian sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid, kalau ada yang mau ikut, atau kemudian sholat ba'diyah, kalau ada yang mau ikut Pak, jangan dikasih tahu misalnya saya lagi sholat sunnah gitu kan, nggak apa-apa Pak. Kita lagi sholat sunnah, kemudian dia mau jadi makmum kita, nggak masalah. Sholatnya maghrib 3 rakaat, kita 2 rakaat ya nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Siapa yang diperintahkan untuk sholat berjamaah minimal ada 5. Yang pertama adalah orang yang mukallaf, sudah dibebani atau sudah kena hukum taklif. Jadi mukallaf itu ya dia Islam, dia akalnya sehat, dia sudah balik, itu mukallaf ya Pak. Islam, akalnya sehat, dia balik. Kemudian yang kedua, selain mukallaf adalah laki-laki. Ini yang dianjurkan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah dia merdeka. Ini kita udah Islam juga, laki-laki juga, merdeka juga. Yang keempat adalah orang yang sehat, gak punya uzur syar'i itu. Nah yang kelima adalah tinggal atau sebagai orang yang mukim, tinggal di tempat tersebut. Nah ini menjadi ketentuan yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang diperintahkan untuk sholat berjamaah ini adalah 5 golongan ini: mukallaf, Islam, balik, berakal. Kalau akalnya nggak sehat, ya kalau belum balik, nah itu Pak, tidak diperintahkan. Kalau dia bukan muslim, masa sholat? Nggak sholat itu. Yang kedua Pak, laki-laki. Yang ketiga berarti kalau perempuan, ya kalau mau sholat berjamaah silakan.
tapi tidak diperintahkan. Makanya kemudian perempuan itu sholatnya di rumah. Kalau bapak sholat berjamaah, kalau bapak sholat sunnah dianjurkannya di rumah untuk istri bisa jadi makmum. Qobliyah dulu misalnya Pak. Nah, waktunya masih lama, sholat qobliyahnya di rumah, maka istri jadi makmum boleh. Atau kemudian agak lebih luang, ba'diyahnya nggak di masjid, tapi subuh nggak ada ba'diyah, asal nggak ada ba'diyah ya. Nah, jadi ba'diyah misalnya maghrib, isya, zuhur gitu kan. Nah maka boleh kalau kita ba'diyah di rumah kemudian berjamaah, istri menjadi makmum. Nah itu. Kenapa? Karena perempuan tidak dianjurkan atau lebih utama sholatnya di rumah. Kemudian yang ketiga merdeka, orang yang sehat tidak sakit dan juga orang yang tinggal di tempat tersebut sebagai mungkin. Nah tadi jenis-jenis sholatnya. Nah sekarang terkait dengan sholat 5 waktu, ini kita bahas Pak. Sekarang terkait dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu hukumnya menurut para ulama itu bagaimana Pak? Terkait dengan jamaah. Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan sholat 5 waktu. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan ini juga dikutip dari pendapat jumhur atau mayoritas ulama, baik ulama mutaqaddim maupun mutaakhirin, termasuk pendapat kalangan mazhab Hanafi dan juga Maliki, di Syafi'i, Hanafi itu kan, mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah bagi setiap orang itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan di daerah tersebut, kemudian ada sebagian tidak mengerjakan, maka gugur dosanya. Tapi ketika tidak ada yang mengerjakan sama sekali di sebuah daerah, sebuah kampung, atau sebuah kota, maka berdosa seluruhnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sebagian mazhab Maliki. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihi musholatu." Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu qaryah, kampung, wala badwin atau di sebuah pelosok ya Pak, la tuqamu fihi musholat, dan tidak melakukan sholat jamaah, illa qad istahwada alaihimus syaitan, maka setan telah menguasai mereka. Fa alaika bil jamaah fa inna ma yaqulu dhi'bu al-qasiyah. Dalam kalian berjamaah, sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawannya. Kemudian hadis yang lainnya, hadis sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama sholat berjamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Ini 27. Nah ini pertama fardu kifayah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Agak berat dikit Pak. Kalau nggak dikerjakan oleh setiap individu, maka dia berdosa. Ini siapa yang berpendapat? Imam Atha bin Mubarak, Al-Auza'i, Abu Thawr, kemudian juga Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan kemudian juga ini adalah mazhabnya Imam Hambali. Berat ya Pak? Jadi harus jamaah terus dari waktu. 5 waktu harus berjamaah terus. Darinya Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuqtabal, summa amura bi salatin fayu'adzan laha, summa amura rajulan fayumman nasa, summa ukhalifa ila rijalin la yashhadu salata fa uharriqu alaihim buyutahum." Jadi Rasulullah mengatakan,
Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan sholat itu dilaksanakan, memerintahkan untuk ada yang jadi imam, kemudian ada juga orang yang ikut bersamaku membawa kayu bakar. Kalau ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka aku perintahkan untuk dibakar rumah mereka. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan sholat berjamaah fardu ain. Yang pertama fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Kewajiban setiap individu, sama seperti sholat Jumat. Kalau Jumat itu bukan fardu kifayah, Pak. Ada yang ngerjakan, kita nggak ngerjakan, kita gugur. Misalnya hanya sholat zuhur, enggak, dosa. Jadi kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau kita nggak mengerjakan, ada yang mengerjakan, maka sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau sholat Jumat, nah ini adalah fardu ain. Setiap orang wajib. Nah, sholat 5 waktu, kalau mazhab Hambali mengatakan fardu ain berjamaah itu. Kalau nggak mengerjakan setiap individu, maka dia berdosa. Nah, yang ketiga ini diambil oleh mazhab Hanafi dan juga mayoritas atau juga sebagian besar ulama dari Malikiyah. Nah, mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi di kalangan Hanafi, sunnah muakkadah jatuhnya sama dengan hukum wajib. Yang sunnah muakkadah adalah murni pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau dalam hal ini mengikuti kesabaran ibadah. Kalau takbiratul ihramnya, mengangkat tangan, bersedekapnya, meletakkan tangannya di bawah pusar atau di atas dada atau di atas pusat. Baca doa iftitahnya Imam Maliki atau Imam Abu. Kalau Imam Maliki baca doa iftitahnya beda kan? Yang dia sering baca apa? Imam Syafi'i baca gimana? Wajah wajih itu kan dia lagi batas samawati wal ardh. Jadi kadang-kadang jujur dia ketahuan di sini. Soalnya udah apa namanya campuran ya. Kalau Imam Syafi'i katanya fardu kifayah, Pak. Kalau Imam Hanafi wajib. Kalau Imam Hambali fardu ain. Kalau Imam Maliki sunnah muakkadah. Nah, dalam bidang salat, kalau Imam Syafi'i pakai jilbab tutup mukanya. Kalau Imam Hanafi boleh kelihatan mukanya. Tidak pakai jilbab Syafi'i bukan. Syafi'i dia coba subuh aja dulu gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i mungkin ikut pas sholat subuh ada kulit begitu Syafi'i itu kan. Tapi kayak tadi sholat berjamaahnya, sholat jamaahnya, misalnya banyak mungkin yang mengikuti pendapat Imam Maliki mengatakan bahwa sholat itu sunnah muakkad, sholat yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Hadisnya sama seperti tadi Pak, hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Kemudian juga sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran lebih besar saat sholat berjamaah adalah orang yang lebih jauh berjalannya. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu menjadi dasar atau menjadi dalil adalah sholat sunnah muakkad. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini mutaakhir ini Pak, ulama-ulama terakhir ini, ulama-ulama yang agak terakhir. Kalau tadi ulama yang hidup tahun 99, tahun 100-an, 120, 150 Hijriah masih ketemu dengan tabi'in. Ada mungkin bahkan ketemu sahabat. Itu, nah ini ulama-ulama mutakhirin seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian juga Ibnu Abi Musa al-Juhayriyah, kemudian Ibnu Aqil mengatakan bahwasannya sholat berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat.
Kalau nggak berjamaah maka nggak sah. Nah, ini pendapat. Kalau pendapat kan boleh kita memegang atau mengikuti yang mana. Itu namanya masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan. Disyariatkan itu artinya bahwa kita bisa mengikuti, memegang pendapat manapun. Misalnya saya langsung agak lompat ya Pak. Misalnya, apa sih yang dibolehkan kalau kita salat berjamaah berbeda dengan imam? Apa? Ya bacaan kita itu boleh berbeda dengan bacaan imam, itu terutama saat bacaannya sir pelan. Kenapa? Karena semua bacaan itu masuk. Misalnya doa iftitah. Kalau kita baca misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, imam baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sah enggak? Nah, bisa. Tapi masuk Pak, disyariatkan. Mau baca Allahumma ba'id baini atau juga Allahumma wajjahtu wajhiya atau Allahu Akbar kabira atau subhanallah dan seterusnya, maka itu semuanya disyariatkan. Kalau berbeda ya boleh, sah seperti itu. Gitu ya Pak. Nah begitu juga ketika kita mengambil hukum, salah satu hukum, misalnya kayak kemarin ya Pak, tapi bukan mungkin lagi ada kasus ya Pak, bukan. Pengalaman kemarin haji ya. Nah ini kan bisa juga mengikuti pendapat misalnya bahwa tidak mabit di Mina. Kalau Syafi'i mengatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya wajib, tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya mabit atau diem di Mina itu adalah sunnah. Begitu juga ketika kita menyentuh perempuan saat tawaf, ada yang mengatakan bahwasanya kalau ikut Syafi'i itu nyentuh saja itu batal. Tapi kalau seandainya tidak pendapat yang selain Syafi'iyah, maka menyentuh atau bersentuhan kulit dengan perempuan itu tidak batal. Dan dalam hal itu boleh saja kita mengikuti pendapat selain Syafi'i seperti itu. Nah begitu juga saat sholat berjamaah, maka apakah itu wajib, fardu ain, fardu kifayah, menjadi syarat sahnya sholat atau kemudian sunnah maka? Ya bapak-bapak bisa memutuskan. Tapi kalau ditanya gimana Ustaz? Kalau berdasarkan buku-buku fikih yang menjadi rujukan, saya melihat bahwa misalnya beberapa kitab fikih itu banyak ulama yang menyebutkan yang kuat pendapatnya adalah sunnah muakkad. Tapi kalau kita mau berjamaah, ya tadi pahala kita pasti lebih banyak, derajat kita, kedudukan kita pasti berbeda dengan orang yang tidak sholat berjamaah. Dan kita menghormati kalau ada pendapat bahwa itu adalah wajib atau juga fardu ain atau juga menjadi syarat sahnya sholat. Selanjutnya, belum suruh kan? Belum. Dalam sholat berjamaah ada yang disebut atau dikenal dengan istilah imam. Siapa Pak imam itu? Syaratnya apa? Syarat imam yang pertama adalah dia muslim. Yang kedua, akalnya sehat. Yang ketiga, menurut jumhur ulama bahwa dia sudah balik. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah mumayyiz maka sudah termasuk boleh. Maksudnya usianya sudah 10 tahun, sudah bisa membedakan mana baik nggak baik. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi yang paling kuat pendapat adalah sudah balik. La tuqaddimu sibyanakum, janganlah kamu menjadikan atau majukan atau menjadi imam anak-anak kecil di antara kalian. Biasanya sih anak-anak yang lagi program tahfiz ya Pak ya.
program tahfiz. Ini memang ada pendapat siapa? Syafi'i ya Pak. Kalau saya baca ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz meskipun belum balik, usianya 11 tahun tapi belum mimpi, bacaannya bagus, apa minta jadi imam sholat tarawih atau sholat tahajud, nah bagaimana gitu kan? Nah maka atau sholat wajib sah nggak sholatnya? Tapi di sunat belum balik Pak, belum mimpi, sah nggak? Menurut Syafi'iyah sah sholatnya. Jadi kalau kita bermakmum kepada anak kecil belum balik maka sah. An Amr bin Salamah annahu kana ya'ummu qaumahu. Amr bin Salamah dirinya menjadi imam atas warganya, atas masyarakatnya, ada ahli Rasulillah wa ibnu sitti aw sab'i sinin, pada masa Rasulullah dan usianya 6 atau 7 tahun. Gede gak? Masuk SD ya? 6 tahun, 7 tahun Pak, udah bisa jadi imam. Dan itu gak dilarang, atau Rasulullah gak mencegah atau mengatakan, oh enggak, dilarang itu sholatnya kan enggak sah. Jadi kalau imam itu atau makmum itu sahnya itu bergantung juga dengan imam gitu. Kalau imamnya enggak sah, ya maka makmumnya, atau misalnya sama tadi Pak, makmumnya melakukan sesuatu yang memang itu batal sholat, maka secara keseluruhan kalau nggak diganti ya Pak, kecuali kalau diganti sama yang lain, makmumnya maju menjadi imam, maka kalau nggak ada yang ganti secara keseluruhan sholat batal. Kecuali kalau imamnya batal, kemudian ada makmum yang maju, nah maka itu bisa dilanjutkan sholatnya. Tapi ketika tidak ada yang maju, maka imamnya batal, maka secara keseluruhan batal. Nah ini kan anak kecil saat menjadi imam, dan itu pada masa Rasulullah pernah terjadi, maka sah sholatnya karena tidak diingatkan atau juga tidak dicegah atau juga tidak disampaikan oleh Rasulullah bahwa sholatnya tadi tidak sah atau batal sehingga imam itu. Kemudian kalau perempuan syarat ya Pak, tadi apa Pak? Muslim, terus apa? Syarat jadi imam apa tadi Pak? Muslim, ini Pak apa? Angkanya sehat. Yang kedua, yang ketiga apa? Sudah balik. Tapi ada pendapat kaitannya dengan balik itu mumayyiz boleh. Yang keempat berarti apa Pak? Apa yang keempat? Kalau perempuan boleh nggak? Kalau perempuan imam untuk perempuan. Tapi kalau imam apa jamaahnya laki-laki, maka laki-laki bisa jadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Ada nggak yang punya jenis kelamin ganda? Kalau untuk jenis kelamin ganda, dia imam perempuan boleh. Tapi kalau imam laki-laki tidak boleh gitu kan. Nah kemudian yang kelima, syarat jadi imam itu kalau tadi perempuan ya Pak, an ummi warokoh an Nabi sallallahu alaihi wasallam adinalaha, ummu warokoh diizinkan Rasulullah anta umma nisa ahli dariha, menjadi imam bagi wanita anggota keluarganya. Makanya kalau misalnya kita sholat jamaah di masjid, ada anak, ada istri, ada orang tua yang perempuan di rumah, semuanya kemudian melaksanakan berjamaah di rumah, boleh. Gitu ya, imamnya sudah boleh. Kalau sholatnya dikencengkan
bagaimana Ustaz? Jamaahnya perempuan misalnya, itu kan ya. Kalau sholatnya sirsi nggak masalah. Kalau sholatnya kencang bagaimana? Kalau jamaahnya khusus perempuan, sekedar dia dan orang di sebelahnya mendengar, boleh, itu ya. Nah, tapi intinya adalah dibolehkan. Rasulullah mendengar seperti itu, bolehkan seperti itu. Apa yang keempat tadi? Islam, akal, balik, kemudian laki-laki. Yang kelima, syaratnya apa Pak? Mampu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran minimal membaca surah apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun. Bacaan Al-Fatihahnya juga yang benar ya Pak maksudnya, minimal itu. Nah jadi minimal membaca Al-Fatihah. Dan kemudian kalau ada orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, maka ulama mengatakan makruh. Apa misalnya yang baca yang terbata-bata? Saya nggak bisa contohin juga ya, baca terbata-bata itu. Ya kayak gitu ya. Itu gagal katanya ya. Alhamdulillah. Ya, pokoknya baca terbata-bata mungkin kalau lagi belajar Al-Quran mungkin bisa jadi baca satu huruf satu ayat diulang lagi gitu kan. Nah, tapi intinya adalah makruh ya, itu. Nah yang ke selanjutnya orangnya adalah orang yang sehat, nggak sakit. Sakit itu nggak sakit. Ya sakit kayak sakit kalau pipis terus Pak itu namanya. Kayak beser gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu gitu kan. Ya nggak bisa nahan beser gitu kan. Kalau orang-orang itu sebutnya dengan sulusul baul gitu kan ya. Nah jadi nggak bisa nahan apa kalau dari belakang itu angin itu kentut lah seperti itu Pak. Kemudian juga ada orang yang luka, mohon maaf misalnya Pak, luka terus keluar terus darahnya, ya karena kena benda tajam atau karena alhamdulillah ya mohon maaf ya, misalnya kena sakit apa namanya itu, kalau ada luka terus ada nanahnya yang berhenti atau ada darahnya, ya misalnya gula atau apalah gitu kan ya. Nah maka dianjurkan yang lain saja jadi imam. Meskipun ada luka nggak berhenti seperti itu Pak, atau ada luka yang seperti itu, ya maka tidak berhenti atau tidak sholatnya nggak gugur, tetap wajib ya Pak. Ya kayak misalnya ada yang pernah luka, pernah pisau atau pernah cangkul atau patah dan sebagainya, nah maka bukannya berarti nunggu lukanya berhenti kemudian baru sholat, enggak, tetap wajib sholat seperti itu. Jadi hitungnya darurat, kalau seperti itu dihitungnya darurat ya Pak, darurat dan maka dibolehkan. Nah kemudian yang ketujuh, menjadi syarat menjadi imam, Islam, balik, akalnya sehat, kemudian laki-laki, kemudian apalagi Pak yang lima baca Al-Quran, kemudian sehat, nggak penyakit. Ini biar nanti nih Pak jadi imam ya. DKM juga menentukan imam juga harus jeli juga. Kemudian mampu mengerjakan atau mampu memahami dan mengerjakan rukun sholat. Jadi hal-hal yang menjadi utama dalam sholat itu dia harus kerjakan atau dia harus ketahui. Yang kesembilan yang menjadi syarat jadi imam adalah tidak kehilangan syarat sah sholat. Jadi kalau syarat sah sholat itu kan waktu sudah masuk, kemudian suci dari hadas besar maupun hadas kecil, kemudian suci badan, pakaian dan juga tempat sholat, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah ini dia harus paham Pak. Jadi jangan sampai jadi imam tapi enggak mengerti dan juga tidak kehilangan syarat sah sholatnya. Pakaian dipakai buat sholatnya itu bersih atau najis itu. Kalau ada najis
dia nggak sah, jamaah juga nggak sah. Bacaan Al-Fatihahnya salah, dia nggak sah, jamaah juga nggak sah. Ayo, karena rukun itu kan. Nah, yang selanjutnya adalah niat. Nah, niat ini mayoritas ulama mengatakan tidak menjadi syarat untuk sahnya sholat, tapi kalau makmum menjadi menjadi syarat untuk niat seperti itu. Meskipun kita mendapati ada pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali bahwa imam juga harus niat seperti itu. Itu ada 9 syaratnya. Pertanyaannya, ini ada orang yang sama-sama paham fikih, Ustaz, bacaannya bagus, sama-sama bacaannya bagus, sama-sama apalagi itu jadi imam itu. Suaranya empuk, mana suara kasar ya Pak? Nah, jadi kalau 9 tadi syarat itu ada, terus yang lebih utama jadi imam atau lebih berhak jadi imam itu siapa? Yang pertama, yang lebih berhak jadi imam adalah yang lebih faqih, yang lebih paham. Jadi yang lebih paham ilmunya itu. Yang kedua, yang berhak atau lebih utama jadi imam adalah orang yang lebih fasih bacaannya, lebih faqih. Jadi kalau ada orang yang antara ahli Quran yang bukan maksudnya banyak hafalan Quran dan juga bacaan Al-Quran, dengan orang yang lebih tahu ilmunya, maka lebih faqih juga, lebih tahu ilmunya. Yang kedua, lebih lebih fasih bacaannya. Wa ahabbuhum bil imamati aqra'uhum. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih aqra', maksudnya lebih bagus bacaannya, di antara mereka. Nah, kemudian ya Pak, kalau ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau sama-sama bagus bacaannya gimana? Fa'lamuhum bis sunnah, maka yang lebih paham tentang sunnah, maksud tahu ilmunya. Fa in kanu fi sunnah sawa, kalau sama ilmunya dalam pengetahuan agama, fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Hijrah mana Pak? Fa in kanu bil hijrati sawaan fa'aqdamuhum sinna. Itu Pak. Nah itu masuk di situ Pak. Tambahan yang lain nggak ada Pak? Karena ada yang bisa nambahin. Mana itu kalau baca Al-Qurannya sama, ilmunya sama-sama doktor kan? Kemudian yang apa lagi? Fa baru sinna, yang lebih tua, gitu kan Pak. Wala ya'umman rajul ar-rajul fi sultanihi wa la yaqutu fi baitihi ala takrimati illa bi'idni. Makanya kemudian ada yang ketiga nih Pak. Janganlah seorang menjadi imam buat orang lain di wilayah kekuasaan orang lain itu, jangan dulu di rumahnya kecuali dengan izinnya. Jangan jadi imam di wilayah orang lain. Artinya apa Pak? Artinya apa? Yang ketiga, yang utama jadi imam selain lebih faqih, lebih baik bacaannya, kemudian dia menjadi bukan tamu atau rumah. Berarti saya harus jangan saya dari dia. Berarti yang ketiga, ada yang keempat tadi Pak. Yang keempat apa? Akbaru sinnan itu Pak. Lebih
Ya lebih senior. Jadi kalau lebih tua nggak enak banget ya. Lebih sepuh, lebih tua seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah ini syaratnya 9 yang berhak atau lebih punya wewenang, lebih punya hak ada 4 tadi. Lebih paham ilmunya, lebih bagus bacaannya, kemudian dia sebagai orang mukim penduduk kampung situ. Yang keempat adalah lebih tua usianya. Nah ini terkait dengan siapa yang lebih berhak menjadi imam. Kemudian tugas imam itu apa Pak? Yang pertama memberi izin azan sama iqamah. Kayaknya ini enggak dilaksanakan sama imam ya Pak, laksanakan sama waktu itu ya. Ini. Jadi muazin sama orang yang iqamah itu enggak disuruh imam lagi gitu kan. Kadang-kadang imam juga didorong-dorong kayak maju-maju. Kemudian yang kedua kalau meluruskan saf barisan. Ya'dilu fi sukubikum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zuhri. Lurus dan rapatkan barisan karena aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Innan nabiyya kana idza qama ila sholati akhadhuhu bi yamini. Rasulullah menjadi imam, beliau melihat ke kanan. Faqala ihtajilu wa sabbu sufufakum summa akhadha bi yasari, kemudian menengok ke kiri. Ihtajilu wa sabbu sufufakum, sabbu sufufakum itu ya. Sabbu artinya apa? Sabbu sawiyan lurus, sufufakum. Saf itu apa artinya? Barisan kan. Luruskan barisannya. Yang ketiga memberikan informasi yang diperlukan. Nanti saya mau sujud tilawah ya. Yang tadi saya nggak kasih tahu ya, mau doa kunut ya. Saya mau doa kunut nazilah buat teman-teman kita di Palestina gitu kan. Saya kasih tahu juga. Nah yang keempat, imam itu tugasnya meringankan sholat ya. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim as-sakin. Jadi kalau jadi imam itu jangan banyak-banyak jangan berat-berat, karena bisa jadi ada orang yang lagi sakit, wal dhaif, orang yang sudah tua, wal udah lemah, wal kabir, orang yang sudah tua. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah marah kepada Muadz bin Jabal ya, karena jadi imam lama sekali. Afattanun anta ya Muadz, shalla bil qaumi salata afihim. Apakah kamu akan mau menjadi fitnah, sumber fitnah wahai Muadz, salat bersama kaum yang memang paling banyak lemah? Baca Al-Baqarah ya, soalnya itu panjang banget gitu kan. Nah kemudian yang ke 5 tusi ya, Pak. Tugasnya imam itu apa? Jadi kalau ada jamaah yang memang dia masbuk, kalau sih kedengaran pintu nggak Pak? Ada yang masuk. Kalau ada yang masuk itu, misalnya dia udah ruku, posisinya ruku, baiknya menunggu jamaah yang masbuk. Tapi kalau udah satu orang ditunggu terus kemudian buka krek lagi itu kan, udah banget, udah masih lagi Pak. Kelamaan, ruku terus itu kan nggak selesai kalau gitu ya. Ya memang menjadi tugas imam itu boleh masbuk gitu kan. Bisa juga menunggu itu dalam konteks diakhiri Pak. Diakhiri maksudnya jangan mulai qomat dulu gitu kan. Tapi kan kadang-kadang yang azan dia, yang qomat dia, imam dia juga gitu kan. Udah saya tunggu-tunggu ini kemana jamaahnya gitu kan. Ya kan di sunnah ada hadisnya Pak. Wa Nabi Barzah al-Aslami qala wa kana yastahibu ayyu akhir min al-isya'i wa kana yaqrabu an-nawma qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda sholat Isya dan tidak suka tidur sebelum dan juga tidak ngobrol sebelum sholat Isya gitu. Jadi Rasulullah maksudnya ditunda-tunda salatnya. Ditunda saat Isya. Pernah memang saat sampai menjelang akhir Pak. Dan memang waktu Isya itu memang seperti menjelang akhir, seperti akhir. Tapi kemudian kami memberatkan, ya makanya kemudian
ketika ada jamaah yang apalagi mungkin sedang sholat qobliyah ya Pak, sholat qobliyah mana Mas merbotnya? Tapi ada imam lah, ada ketua DKM gitu. Nanti sampaikan aja. Ada jamaah yang memang masih sholat qobliyah, apalagi sholat qobliyah ya Pak, enggak sholat qobliyah aja, kalau bisa ditunggu dulu gitu kan. Nah kalau sholat qobliyah ya lebih utama lagi untuk ditunggu meskipun di time apa namanya ini Pak, timer aja ya, bukan time schedule. Di timernya ini sudah menunjukkan waktu koma, tapi ketika ada jamaah yang masih sholat qobliyah ya apa namanya, dia tidak menunggu untuk sholat maksudnya koma itu. Nah yang ke selanjutnya nih Pak, apa tugasnya imam? Tugas imam yang terakhir adalah meminta orang menggantikan kalau dia batal. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya istighfar. Jadi istighfar. Jadi kalau dia batal, maka dia minta orang yang ditawanya untuk maju. Tapi kalau meninggal nggak bisa ya Pak? Ada nggak orang jadi imam terus meninggal? Nggak bisa kan itu orang ganti kan? Tapi di Sakinah mana tuh Pak? Pak Didi dulu saya pernah ngontrak rumah di Sakinah, di Sakinah. Apa sih mahkota ya? Ya mahkota itu bertetanggaan. Jadi beliau dulu pernah jadi RT dan minta tuh Ustaz pengajian ya. Beliau pernah jadi itu juga tahunya karena ada apa ini Pak, kamera CCTV. Jadi ada CCTV di depan, kemudian tersampai informasi saat ada jamaah yang meninggal. Tanya siapa? Pak di sini. Kalau nggak salah di Garuda dulu, Beramutai di Garuda itu kan. Nah itu pas di tengah-tengah lagi baca, bukan maksudnya lagi baca, jatuh Pak itu. Nah jadi kalau begitu kan nggak ngomong minta diganti ya, maka otomatis harusnya ada sih jamaah yang ketika dia jatuh ada yang nyamperin gitu Pak, terus mundur lagi. Tapi ada jaga jamaah yang paham terus langsung maju ke depan untuk menjadi imam gitu kan. Nah ini kalau imamnya memang kondisinya seperti itu. Kalau memang batal, ya dia narik gitu, minta orang untuk menggantikan. Tapi kalau batalnya lagi berdiri gampang ya Pak? Lagi sujud gimana? Atau lagi duduk gimana? Kalau lagi duduk gimana? Sini Pak Joko. Ini Pak, ukuran orang berjamaah itu ada yang namanya ka'bun, ada yang namanya akbun. Ka'bun itu Pak, ka'ab itu ini nih, apa namanya? Tapi akbun itu akobah itu apa namanya? Tumit. Itu. Jadi ukurannya itu adalah tidak melebihi tumit. Tumit siapa? Tumit imam. Nah, gitu. Tidak melebihi tumit imam. Artinya kalau misalnya hanya seperti ini nih Pak, bisa jadi panjang kaki saya. Bisa jadi seolah-olah makmum lebih depan karena jarinya lebih panjang. Tapi selagi apa namanya? Tumitnya tidak melebihi imam, maka sah. Nah, gitu deh. Nah, ketika nanti istikhlaf atau kemudian imam minta digantiin, maka imam atau makmum yang kemudian maju sedikit saja sekedar melebihi tumitnya jamaah yang lainnya sah. Gitu Pak maksudnya. Jadi sekedar melebihi tumit aja. Jadi kan Pak Joko agak maju tuh. Nah saya misalnya sekitar segini saja, maka sudah dianggap berjamaah
ikut imam karena tidak melebihi tumitnya imam. Gitu Pak. Artinya kalau ada yang apa namanya nggak mesti harus imamnya di sini gue bakal maju ke depan ketika misalnya sambil duduk ya. Kalau misalnya bisa maju sedikit saja maka sudah dikategorikan kita posisinya sebagai imam seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini belum masalah-masalah yang lain ya Pak ya. Itu aja barangkali. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, kita cukupkan sampai sini ya. Sudah cukup ya? Sudah. Kalau sholat Jumat itu minimal sahnya itu berapa ya? Soalnya ada yang bilang 40, ada yang 20, ada yang 20. Yang pertama itu. Yang kedua kalau jamaah yang shaf pertama itu apa ada kriteria atau aturan tertentu? Karena banyak beberapa kasus itu ada imam yang ditusuk dari jamaah di belakangnya. Kan ada beberapa kasus ya di medsos itu kan imamnya ditusuk sama jamaahnya yang di belakangnya. Nah untuk melindungi itu maksud saya apakah di belakang imam itu ada syarat-syarat tertentu untuk sah pertama gitu, apa orang-orang yang dikenal atau orang yang hafiz atau bagaimana? Iya, makasih Pak. Yang pertama sholat Jumat itu berapa jumlahnya memang berbeda-beda. Jadi ada pendapat dari kalangan Hanafiyah itu minimal dia jumlah seperti sholat berjamaah minimal 4. Ayo ya. Kalau Maliki itu minimal kalau Syafi'i 40. Kalau Maliki itu minimal 9 atau 13 gitu. Nah, jadi memang Syafi'i yang agak banyak gitu. Makanya waktu itu saya pernah lakukan ke teman-teman apa sih namanya? Ada organisasi namanya LDI. Tahu apa? Ya LDI itu. Nah itu waktu sholat Jumat kok kayaknya cuma ada belasan lah gitu, nggak sampai puluhan, belasan orang gitu kan. Cuma karena memang saya pikir, saya pernah baca bahwa ya bisa juga kita mengikuti pendapat selain Syafi'i itu kan, walaupun nggak mencapai jumlah 40 maka sah Jumatnya itu kan, kecuali kalau sholat Jumatnya sendiri. Ada nggak sholat Jumat sendiri Pak? Dia khutbah, dia imam. Nah itu nggak sah gitu ya, harus ada jamaah. Bahkan ada ulama yang mengatakan minimal seperti sholat berjamaah gitu Pak. Ya, tapi nggak begitu juga lah, kalau cuma sedia khutbah terus ada satu orang ya kan. Mungkin zaman Covid kali ya Pak ya, sholat itu dia. Ada nggak yang Covid sholatnya di rumah itu? Dia khutbah tapi yang jadi imamnya cuma anaknya satu orang gitu kan. Karena isinya lagi itu. Nah itu mendengarkan. Nah itu jadi syarat sah Jumat itu terkait dengan jamaah yang berbeda-beda. Ada yang cuma hitungannya berapa orang, ada hitungannya puluhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi makmum ini memang nanti kan banyak Pak. Makmum itu misalnya apakah harus satu tempat. Terus kalau pakai pengeras suara jauh misalnya sah enggak gitu kan. Belum masuk ke pembahasan itu, jadi nantilah kita bahas. Tapi ini terkait posisi orang yang di belakang lah. Siapa yang di belakang? Yang di belakang itu diutamakan adalah ketika istikhlaf, ketika imam minta digantikan, maka dia mampu untuk menggantikan gitu. Jadi kalau bisa posisi di belakang itu adalah yang sebagai siap-siap menjadi badan imam gitu ya. Nah terkait dengan keamanan juga yang banyak terjadi.
boleh juga kita juga prioritaskan orang-orang yang memang dianggap mengerti atau juga dianggap mengetahui tentang atau diutamakan orang yang wilayah tersebut tadi gitu Pak. Makanya kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu memang ada askar ya Pak. Jadi kalau kita di sholat di Masjid Nabawi misalnya Pak, kayak di Raudhah gitu kan, itu ada 6 atau 7 orang gitu. Kita sholat, beliau di sini aja gitu. Yatin gitu kan. Terus di situ ada, misalnya imam di sini Pak. Jadi beliau di sini, nanti di sini lagi. Jadi banyak dari di Masjid Haram juga sama. Karena memang pernah kejadian ada orang yang bisa jadi fasik yang melakukan tindak kejahatan kepada imam. Nah begitu juga kalau di daerah kita misalnya ada daerah yang rawan, maka bolehlah diutamakan orang-orang yang memang dianggap kenal dan juga diketahui identitasnya di daerah tersebut, dan yang lebih utama lagi adalah orang yang kalau imam batal dia bisa menentukan. Gitu ya Pak. Jangan pula misalnya tiba-tiba mohon maaf misalnya kita tidak tahu siapa identitas, tiba-tiba langsung posisi di belakang imam. Yang kayak ya kita pernah lihat juga ada orang yang tiba-tiba langsung nusuk imam karena banyak kan itu ya. Dia maju terus kemudian termasuk khalifah siapa tuh? Khalifah Umar ya. Yang lagi sholat di tusuk gitu kan ya. Nah, itu juga bisa menjadi syarat juga dalam kondisi tertentu daerah yang nggak aman, maka barisan atau saf yang pertama diisi oleh warga daerah tersebut yang memang diketahui identitasnya atau juga yang memahami terkait dengan hukum fikih atau hukum syariatnya. Seperti itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan nanti kalau pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas lagi Pak. Misalnya imamnya dalam masjid, jamaahnya di luar bagaimana gitu kan. Terus kemudian kalau ada lantainya 2 lantai bagaimana tuh Pak? Pakai pengeras suara misalnya seperti itu. Kemudian juga ada gerakan-gerakan yang memang berbeda dengan imam. Kemudian juga kalau kita mufaroqah atau berpisah dengan imam itu bagaimana gitu kan. Dan seterusnya. Banyak masih pembahasan tentang sholat berjamaah. Kalau kita sholatnya ketinggalan, apakah harus kita tepuk itu imam? Kaget misalnya dia. Atau kemudian kalau kita kalau kita sholat berjamaah, apakah kakinya harus ditempel, pundaknya harus ditempel? Kalau ditempel sah enggaknya gitu kan? Banyak juga ya sebenarnya. Nah itu. Jadi kalau nggak ditempel sah nggak sholat kita gitu kan? Ada banyak masih bahasan yang mungkin teknis-teknis seperti itu yang mungkin kita perlu bahas lagi. Demikian bersama kita dalam Al-Qadis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.